informasi praktiko-patologi klinik itu mengenai pengambilan darah kapiler dan vena, hitung trombosit, dan retraksi bekuan. Pertama-tama kita harus mempersiapkan alat bahan terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah menggunakan APD. APD yang digunakan saya di sini adalah masker, handscoon, dan juga alkohol 70%. Alkohol 70% ini dapat digunakan sebagai alat untuk mencuci tangan sesuai dengan norma WHO sebelum menggunakan handscoon dan juga melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah vena terlebih dahulu. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah kapas kering dan basah, kemudian plester, bendungan atau torniket, kemudian tabung EDTA yang bisa digunakan sebagai wadah untuk menampung darah vena yang kita ambil nanti, dan jarum suntik dengan ukuran kurang lebih 5 cc. Di sini pertama-tama saya harus mengatur posisi yang aman dan nyaman terlebih dahulu untuk pasien dan pemeriksa. Tanganmu di sini. Setelah kita memilih tangan pasien yang akan diperiksa, kemudian kita memasang torniket atau juga bendungan di tangan pasien beberapa senti di atas daripada siku. Kemudian kita bersihkan menggunakan kapas alkohol yang tidak terlalu basah pada sekitar bagian lengan yang akan kita ambil darah venanya. Setelah kita bersihkan, kita bisa meminta pasien untuk mengotorkan tangannya. Hal ini bertujuan agar pembuluh darah vena yang akan kita ambil darahnya itu terlihat lebih jelas. Selanjutnya saya akan mengambil jarum suntik yang telah disiapkan dengan posisi kemiringan kurang lebih 30 derajat pada vena yang terlihat, dan memegangnya menggunakan jempol dan jari telunjuk pada tangan kanan. Dan untuk memfiksasinya, membantu memfiksasi supaya jarum ini tidak bergerak atau bergeser dan berpindah arah atau posisi, dapat kita bantu dengan jari-jari tangan kiri. Kemudian perlahan-lahan kita lepas jari tangan kanan. Kemudian kita menyedot atau menarik jarum suntiknya. Untuk prosedur pengambilan darah vena yang tepat, maka kita dapat melihat adanya darah yang keluar atau masuk ke dalam tabung jarum suntik, atau pada saat kita menusuk pada vena yang terlihat seolah-olah kita memasuki ruangan yang kosong. Setelah kita ambil dalam jumlah yang kita butuhkan atau sampel yang kita gunakan sudah cukup untuk pemeriksaan, kita dapat menutup luka menggunakan kapas yang kita masukkan ke dalam wadah yang telah kita sediakan sebelumnya, dan menutupnya dengan plester. Selanjutnya kita melepaskan torniket yang telah kita pasang pada lengan tangan pasien. Baik, selanjutnya adalah pengambilan darah kapiler. Untuk pengambilan darah kapiler pada orang dewasa biasanya kita ambil pada sekitar jari kedua sampai dengan keempat. Biasanya itu sekitar jari ketiga atau keempat, sedangkan pada bayi dapat kita ambil pada sekitar jari jempol kakinya atau pada bagian dari lateral kakinya. Di sini pengambilan darah kapiler, pertama-tama kita pilih jari terlebih dahulu yang akan kita ambil darah kapilernya, misalnya jari ketiga di sini. Kemudian kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan kapas alkohol yang tidak terlalu basah, sambil bisa juga kita pijit-pijit. Setelah kita bersihkan, kemudian di sini saya akan menusuknya. Untuk menusuknya ini mengambil darah kapiler menggunakan lancet yang pipi. Usahakan saat menusuk itu tegak lurus dengan garis-garis di jari tangan. Ketika kita tusuk, darah akan keluar. Darah pertama yang keluar itu kita bersihkan, tapi jangan sampai ditekan. Ketika sudah kita bersihkan, kemudian kita ambil darah yang kita perlukan dan kita jadikan sebagai sampel. Sesudah diambil, dapat kita tutup kembali bekas luka tusukan ini dengan kapas, dan pemeriksaan dalam pengambilan darah kapiler telah selesai. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan hitung trombosit. Di sini misalnya dari sampel yang telah kita siapkan, darah vena tadi misalnya 5 cc telah kita siapkan, kita campur dengan antikoagulan K3-EDTA. Setelah kita campur misalnya, kemudian kita mempersiapkan pipet toma. Pipet toma di sini ada 2, yaitu dengan biji putih ataupun dengan biji merah. Untuk biji putih di sini adalah leukosit dengan skala 0,5, 1, dan 11. Sedangkan untuk biji merah adalah eritrosit dengan skala 0,5, 1, dan 101. Sebelumnya kita bilas terlebih dahulu menggunakan amonium oksalat 1%. Nah, setelah kita bilas misalnya di sini kita mengambil sampel yang telah kita persiapkan sebelumnya sampai dengan skala 0,5 dengan pengenceran 200 kali. Setelah kita ambil, kemudian kita isap lagi sampai dengan 101 menggunakan amonium oksalat 1% yang bisa melisiskan eritrosit, sehingga nanti penghitungan trombositnya akan lebih efektif. Setelah sampai dengan 101 bisa kita buang beberapa tetes, kemudian kita teteskan pada atas kaca objek. Di sini terdapat kamar hitung Neubauer. Untuk menentukan kamar hitung Neubauer, letaknya bisa kita lihat terlebih dahulu di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Sebelumnya telah dilakukan pengaturan dengan kondensor diturunkan dan juga diafragma dikecilkan atau ditutup supaya tidak terlalu banyak cahaya yang masuk.
Ketika kita sudah menentukan kamar hitungnya dengan yaitu 5 ruang 5 bidang sedang, kemudian kita teteskan. Setelah kita teteskan, kemudian kita tutup dengan kaca objek. Kemudian kita perhatikan di bawah dari mikroskop dengan pembesaran 40 kali, dan sebelumnya telah dilakukan pengaturan, kondensernya itu diturunkan, diafragma dikecilkan atau ditutup. Kita perhatikan untuk perhitungan dari trombosit ini, kita hitung dari kiri atas ke kanan, turun ke bawah kanan, kemudian ke kiri, seterusnya. Nah, trombosit yang berbatasan dengan sisi kiri dan atas kita hitung, sedangkan trombosit yang berbatasan dengan sisi kanan dan bawah tidak kita hitung. Nah, setelah kita menentukan trombositnya, kemudian kita menentukan faktornya. Sebelumnya luasnya ini adalah 0,2 mm persegi dan volumenya itu adalah 0,02 mm kubik. Nah, untuk faktornya dapat kita hitung dengan rumus 1 per volume dikali pengenceran, yaitu 1 per 0,02 dikali dengan 200, hasilnya adalah 10.000. Nah, selanjutnya kita menentukan jumlah trombosit. Untuk menentukan jumlah trombosit dapat kita hitung dengan rumus, yaitu jumlah sel dikali dengan faktor. Faktornya tadi adalah 10.000 dikali jumlah sel misalnya 10, maka hasilnya adalah 100.000. Nah, jumlah trombosit dengan 100.000 mikroliter menandakan hasil interpretasi yaitu trombositopenia. Sedangkan kadar normal dari jumlah trombosit adalah 150.000 sampai dengan 450.000 mikroliter. Yang artinya kalau lebih dari 450.000 hasil interpretasinya adalah trombositosis. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refraksi bekuan. Di sini misalnya kita mempersiapkan darah vena misalnya sebanyak 5 cc, kemudian kita mempersiapkan tabung sentrifuge. Di sini misalnya dia terbuat dari bahan plastik dan juga berskala. Selanjutnya kita ambil sampel yang telah kita persiapkan. Setelah kita ambil, kemudian kita masukkan lidi ke dalamnya. Kemudian kita sentrifuge selama kurang lebih 2-3 jam. Ketika kita sentrifuge, sesudah kita sentrifuge, kemudian kita tarik keluar lidinya, kita perhatikan bekuan darah yang ada pada lidi di sini, kita nilai konsistensinya kenyal atau rapuh. Selanjutnya yang tersisa dalam tabung ini dapat kita sentrifuge kembali. Ketika sudah kita sentrifuge kembali, kemudian kita perhatikan jumlah serum yang tersisa di dalam tabung sentrifuge ini. Misalnya untuk menentukan volume dari serumnya, kita dapat menggunakan rumus yaitu jumlah serum yang tersisa per jumlah darah yang kita ambil dikali 100%. Misalnya dalam hal ini jumlah serum yang tersisa itu adalah 2 cc. Darah yang kita ambil adalah 5 cc, maka 2/5 dikali 100 sama dengan 40%. Pemeriksaan sudah selesai, maka saya akan melepaskan handphone dan mencuci tangan kembali sesuai dengan norma WHO. Baik, simulasi praktikum patologi klinik mengenai pengambilan darah kapiler dan vena, hitung trombosit, dan juga retraksi bekuan telah selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan baik dalam tata cara penyampaian ataupun prosedur pelaksanaannya. Sekian dari saya, terima kasih.